Perkenalkan, nama saya Adena Deska, NIM 520091139. Di sini saya membahas tentang 5 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Masuk yang pertama, yaitu PT Asabri tahun 2012 sampai 2019. Kerugiannya mencapai 16,81 triliun, bahkan bisa lebih ya, ini hanya yang terdata, seperti itu. Kemudian masuk ke kronologi. Yang pertama, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, serta Kadif Investasi Asabri bersepakat dengan pihak di luar Asabri. Pihak di luar tersebut diantaranya yaitu eh, Heru Hidayat, Beni Jokro Saputro, dan Lukman Purnomo Sidi. Setelah melakukan kesepakatan dengan pihak lain, kemudian saham-saham tersebut kemudian PT Asabri membeli saham, kemudian saham-saham tersebut ditransaksikan atau dikendalikan oleh si Heru, Beni, dan Kang Lukman, seperti itu. Kemudian berdasarkan kesepakatan bersama dengan direksi Asabri, sehingga seolah-olah saham tersebut bernilai tinggi dan liquid. Kemudian untuk menghindari kerugian investasi Asabri, maka saham-saham yang telah dijual di bawah harga perolehan kemudian dibeli kembali dengan non-name Heru, Beni, dan Lukman, serta dibeli lagi oleh Asabri melalui underlying reksadana yang dikelola oleh manajer investasi yang dikendalikan Heru dan Beni. Seperti itu. Kemudian diketahui jika seluruh kegiatan investasi Asabri pada tahun 2012 sampai 2019 telah tidak dikendalikan oleh Asabri, namun dikendalikan oleh si 3 dalang yang tadi. Kemudian masuk ke tersangka. Ternyata tidak hanya ketiga dalang yang tadi, Heru, Lukman, dan Beni. Ternyata terdapat berarti ketambahan 5 tersangka lagi. Mari kita ulas. Yang pertama ada mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2011 sampai 16, yaitu Maijen Adam Rahmat Damari. Kemudian kerugiannya dia langsung ke aliran dana, dia mendapatkan 17M, satu orang 17M, waduh, ya udah. Kemudian mantan Direktur Utama PT Asabri periode 2016 sampai 2020, Legend Sony Wijaja, dia mendapatkan cuan sebesar 64,5 M. Oke, ya, sabar kawan. Kemudian Direktur Keuangan PT Asabri periode 2008 sampai 14, Bahtiar Effendi, terbilang kecil ya, 453 juta. Kemudian mantan Direktur Asabri Hari Setiono, ya terbilang kecil, tapi ya tetap korupsi ya guys, 873 juta, sekian. Kemudian Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode 2012 sampai 17, Ilham W. Siregar, cukup ya meningkat dari yang tadi ya guys. Sebesar berapa ini? Oh, 8 triliun. Wow, sabar. Kemudian Direktur Utama PT Prima Jaringan Sang Lukman Purnomo Sidi mencapai 241 M. Oke. Kemudian Direktur PT Hanson International Tbk Sang Beni Jokro Saputro, dia dapat 5 triliun. Oke. Kemudian Komisaris PT Traja Alam Minera Heru Hidayat 1 triliun. Sekian. Oke, menurut para pemirsa, aliran dana itu dipakai buat apa? Yang pasti buat kepentingan pribadi. Itu pendapat saya guys. Nggak tahu yang kenyataan ya. Atau mungkin bisa untuk halal bihalal, untuk bantuan sosial, itu nggak ada yang tahu, belum tahu saya. Kemudian bentuk hukuman, masuk ke bentuk hukuman. Dari ke-8 tersangka dikenai pasal 2 ayat 1
atau pasal 3, yaitu pasal 18 UU nomor 13 tahun 1999 sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian Jaksa Penuntut Umum JP. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menuntut mantan Direktur Utama PT Asabri Sony Wijaja 10 tahun penjara. Oke, diingat-ingat 10 tahun penjara dan denda 750 juta. Nah, subsidiar 6 bulan kurungan berkaitan dengan kasus korupsi yang menyebabkan negara. Oh, lebih dari 16 ya, guys. Dia nyampe 22 triliun. Oke. Oke. Kita bahas sebentar. Kerugian 22 triliun. Dia di penjara hanya 10 tahun. Setidaknya ini ada 10% dari korupsi? Enggak ada. Oke. 2011 sampai 2012. Masuk ke kronologi. Oke, kerugiannya mencapai 16,8 triliun. Kronologi bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam pembuatan EKTP dan terjadi kejanggalan pada lelang. Oke, kejanggalan. Oke, berawal dari kejanggalan kita garis bawah. Kemudian Gunawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sempat menemui pimpinan KPK di gedung KPK pada Januari 2011. Di sana ia meminta KPK untuk mengawasi proyek IKTP. Kemarin menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek IKTP, namun KPK bukan satu-satunya institusi yang ia datangi. Sebelumnya ia juga pernah meminta BPK dan BPKP untuk terlibat dalam pengawasan proyek ini. Si Gunawan cukup baik ya. Lanjut ya. Yang ketiga, April 2014, KPK akhirnya menetapkan Sugiyarto, pejabat pembuat komitmen PPK, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka pertama. Oke, tersangka pertama checklist. Kemudian pada 2017, KPK mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bukti terkait keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi KTP. DPR, oke, Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, kita garis bawah DPR. Nah, tidak hanya ini ya guys, panitia pembuat EKTP, tapi DPR pun termasuk. Oke, tanda tanya. Kemudian masuk ke tersangka. Tersangka terdapat 6, yaitu Sugiyarto, Irman, Andina Rangong, Markus Nari, Anang Sugiyana, Sudiharjo, Setio Novanto. Enggak sih, Setio Novanto. Oke. Kemudian aliran dana. Ada PT Pol Advista Asset Management, total nilai 2 triliun. Dan PT Dana Wibawa Manajemen Investasi PT Pan Arcadia 2 triliun. PT Pinkel Persada Investama 1 triliun, hampir 2 ya. Kemudian PT Prospeta Asset Management 1 triliun. Oke. Dari semua ini mencapai triliunan ya. Ini ya. Wow. Kemudian untuk masuk ke bentuk hukuman. Sugiyarto. Oke, dalam utama Sugiyarto dijatuhi hukuman oleh majelis hukum berupa kurungan penjara 5 tahun dan denda sebesar 400 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Oke,
6 bulan 400 juta dengan 5 tahun. Oke, dia merugikan berapa triliun saja, sorry, beberapa banyak triliun ya, bukan beberapa. Dan dendanya berapa? 400 juta. Kemudian hukumannya berapa? 5 tahun. Oke, menarik. Selain itu, Sugiyarto juga wajib membayar uang pengganti senilai 50.000 US dollar dikurangi 330.000 US dollar serta mobil Honda Jazz senilai 150 juta. Oke, kita balik sebentar, guys. Penasaran saya. Oke, kita balik. Oke, untuk aliran dana agak serius, guys. Untuk aliran dana mereka dapat 2 triliun, 2 triliun, 1 triliun, 1 triliun, 1 triliun, 706 miliar, 400 miliar, 200 miliar, 600 miliar. Dan dendanya hanya 400 juta. Sabar, bulan puasa, sabar. Oke. Kemudian kita beralih ke kasus yang ketiga. Bansos COVID-19 2020. Oh, belum terlalu lama ya, guys. Sebentar. Bansos, oke. Masuk ke kronologi. Berawal dari adanya pengadaan program Baksos berupa sembako pada tahun 2020. Bansos ini merupakan penanganan COVID-19 berupa paket sembako senilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Kemudian kemudian Juliar sebagai Menteri Sosial menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK. Kemudian dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee cuan-cuan dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Oke, fee sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket sos. Oke, 10.000 dikali ini aja, guys. Oke, bayangin fee-nya segede ini. Itu. Ini bukan untuk biaya tenaga kerja menurut saya. Dia lebih ke saya tidak berani bahas ya. Oke. Kemudian kepada pelaksanaan paket bansos periode pertama diduga diterima fee 12 miliar. Ada dua periode ya. Ini periode pertama 12 miliar. Yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Mateus kepada Juliari melalui Adi, sang menteri. Dari jumlah itu diduga total suap yang diterima oleh sang menteri Juliari sebesar 8,2 M. 8,2 M. Uang tersebut selanjutnya dikelola Eko dan Selvi selaku orang kepercayaan si sang menteri untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari. Keperluan pribadi, bukan baksos. Oke. Oke. Baksos. Keperluan pribadi. Kemudian pada periode kedua dilaksanakan paket bansos sembako. Terkumpul uang fee dari Oktober sampai Desember 2020 sekitar 8,2 ribu, bukan miliar. Oke. 8,8 miliar. Sehingga total uang suap yang digunakan oleh sang menteri Juliari untuk keperluan pribadi. Atas perbuatannya itu Juliari disangkakan melanggar. Yo, ya nggak mungkin nggak melanggar. Kemudian tersangka, oke, tersangka.
masuk tersangka. Tidak hanya sang Menteri Sosial Juliari, ternyata banyak eh, banyak pengikutnya, banyak pengikut. Oke, MJS alias Mateus Joko Santoso, AW alias Adi Wahyono di kepercayaan sang Menteri, Glenn Aim alias Ardian, HS alias Hari Sidabu. Dan aliran dana mencapai 17 M. Untuk apa? Untuk negara? Bukan. Untuk saya? Bukan. Untuk Pak Rezi? Bukan. Yaitu untuk keperluan pribadi. Seperti itu. Kemudian bentuk hukuman. Majelis Hakim menilai Juliari terbukti melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang, nggak beda sama yang tadi ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda 500 perak. Masih perak ya, jika dibandingin sama triliun, ini juta termasuk perak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta pada Senin 23 bulan 8 2021. Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah, bentar, nolnya berapa? 9 miliar, 14 miliar, 14 miliar. Atau sekitar, iya, 14 miliar, 59 miliar. Jika tidak diganti, bisa dikenakan pidana penjara selama 2 tahun. Penjara 2 tahun dapat 14 M. Menarik. Oke. Dari bentuk hukuman, eh, adakah yang setuju hanya 12 tahun penjara? Saya pribadi setuju. Cuma, saya pribadi setuju. Setuju, setuju 12 tahun penjara? Bukan. Setuju, gue mati. 12 tahun penjara dari aliran dana 17 M, hanya 12 tahun penjara dan denda 500 perak ditambah 14 M. Saya pribadi sangat-sangat tidak setuju ya. Kemudian masuk ke kasus yang keempat, Jiwasraya. Oke, hal pertama yang saya ingat dari Jiwasraya, dia pernah mensponsori klub Manchester City. Ya, Jiwasraya. Oke, masuk ke PT Jiwasraya tahun 2010 sampai 2018. Oke. Bentar guys. Aduh. Nah, eh Jiwasraya. Wait. Nah, masuk ke kronologi. Pada tahun 2008, 2006, Kementerian BUMN dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif sebesar 3 triliun. Oke, negatif. Kemana uangnya? Ya, saya tidak tahu. Kemudian 2008, BPK memberikan opini disclaimer tidak menyatakan untuk laporan keuangan 2006 sampai 2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Oke, BPK tidak percaya. Dan 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reansuransi dan mencatat surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Peransurasian Isa Rahmatawarta menyatakan metode reansuransi merupakan penyelesaian sementara. Oke, benar, hanya sementara. Saya setuju. Kemudian 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya mengelontorkan sponsor. Nah, ini untuk klub sepak bola asal Inggris, Manchester City. Kemudian 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Kemudian ini ya yang tadi 2017
Kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Oke, tampak membaik 2017. Kemudian 2018, Direktur Pengawas Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi tahun 2016, yaitu sebesar 10 triliun. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo dicopot. Oke, Nasdem mulai mencairkan YS Saving Plan karena mencium kebobrokan direksi lama. Oke, berarti rakyat pintar ya. Dan masuk ke 2019 November, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan sang menteri yang baru nih, Erick Thohir, mengaku melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan setelah pemerintah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang nilai tidak transparan. Oke. Ya, sebenarnya sebenarnya ketransparanan laporan itu sangat penting ya, apalagi berkaitan dengan keuangan. Kemudian pemerintah itu lebih transparan itu merupakan langkah untuk berbenah ya, revolusi. Oke, itu pendapat saya. Kemudian, bentar. Kemudian masuk ke tersangka. Next. Ya, pencet sendiri ternyata. Masuk ke tersangka. Ternyata tidak hanya tadi ya, satu dalang. Ternyata banyak dalang. Oke, yang pertama ada PT Pan Racidia Capital, PT Oso Manajemen Investasi, kemudian ada PT Pinexel Persada Investama, kemudian PT Millennium Capital Management, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management, PT Gap Capital, PT Jasa Capital Asset Management, wow, PT Corvina Capital, PT Treasure Pound Investama, PT Sinarmas Asset Management, PT Paul Advista Asset Management. Tersangkanya sedikit? Oh, tentu tidak, banyak. Kemudian aliran dana. Oke, bersabar. Wow. Disimpulkan ya banyak. 2 triliun, 2 triliun, 1 triliun. Wow. Oke, masuk. Aliran dana ini lebih pribadi ya. Kemudian bentuk hukuman. Putusan hukum pengadilan atas nama PT Asuransi Jiwasraya Persero sudah final atas terdakwa. Oke, Beni Cokro Saputro dan tersangka lainnya. Apakah kalian asing dengan Beni Joko Saputro? Tentu tidak. Tidak asing karena, oke, diingat-ingat. Beni Joko Saputro. Dia pernah, ternyata dalangnya tidak jauh berbeda ya dari PT Asabri. Oke, yang pertama bahasan paling awal. PT Asabri, Beni Joko Saputro. Oke, ingat. Oke, di itu ya, di bahasan pertama saya. Sang Beni ternyata datang ke Bali. Oke. Kemudian Mahkamah Agung telah menolak kesaksiannya dan dirinya tetap harus menjalankan hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, dia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang di kasus pengelolaan investasi saham Jiwasraya. Oke. Penjara seumur hidup untuk banyak kasus korupsi, pencucian uang, korupsi. Kenapa tidak hukum mati? Oke, seperti itu. Kemudian masuk ke kasus yang kelima. Kasus apa? Kasus benih lobster eksportir sebesar 3,4 triliun. Oke. Tarik nafas dulu. Sabar. Bulan puasa. Oke. Kronologi.
Menteri Edi Prabowo yang menerbitkan surat keputusan nomor 53 KIP tentang tim uji tuntas atau due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster pada tahun 2020. Kemudian dalam keputusannya, si Edi Prabowo menunjuk staf khususnya, yaitu Andrea Pribadimisanta sebagai ketua pelaksana tim uji tuntas atau due diligence dan Safri sebagai wakil ketua. Kemudian pada ini yang pertama 23 Desember 2016, Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Permen PP nomor sekian-sekian masih era Bu Susi ya, tentang pelarangan penjualan benih lobster untuk budidaya. Iya benar sih, kekayaan Indonesia kenapa kita jual? Kenapa tidak jual dalam bentuk produk yang sudah jadi tidak dirugikan seperti itu ya. Itu pendapat saya. Kemudian pada 4 Mei 2020, Edi Prabowo menjabat sebagai PPK baru penangkapan dan ekspor benih diizinkan dalam Permen KP 12 2020. Kemudian ketika kemudian 100 perusahaan mengajukan permohonan ekspor benih lobster, namun hanya ada 30 perusahaan yang dipilih, yaitu perusahaan yang memiliki kedekatan dengan Edi Prabowo serta Partai Gerindra. Orang dalam, wong jero kata bahasa Jawa, wong jero ya, orang dalam. Kemudian yang keempat, KPU memanggil beberapa asosiasi pengusaha kelautan dan perikanan, perikanan, pelaku kargo serta Direktorat Jenderal Perikanan, Sang Jenderal. Kemudian berdasarkan data kepemilikan pemegang PT ACK terdiri atas Amri dan Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nonim dari pihak Edi Prabowo serta Yudi Surya Atmaja. Orang dalam, oke, wong jero. Wong jero ya guys. Berhubung ini bulan puasa, jadi kita kurangin julidnya ya. Masuk ke tersangka. Sang menteri tidak sendirian, oke? Sang menteri tidak sendirian, dia ada pengikutnya. Sang menteri ini ya, Edi Prabowo. Kemudian staf khusus menteri, Sapri, khusus menteri, pengurus PT ASK, istri staf. Oh, istrinya ikut ternyata. Istri staf menteri Amiril Mukminin. Kemudian Edi diduga menerima 3,4 miliar dan 100.000 US dollar atau 1,4 miliar dalam kurs 14.200. Oke. Wonderful Indonesia. Sabar. Masuk ke bentuk hukuman. Penerima disangkakan melanggar pasal 12 ayat 1 huruf AB pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 19 dan Undang-Undang yang baru 2001 tentang pemberantasan tindak pidana. Oh, yang tadi ya. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kang Edi Prabowo mendapatkan keringanan hukuman dari MA. Ada apa dengan MA? Oke. Resolusi benih lobster yang bersangkutan tak menjadi diberi 9 tahun, tapi tetap sesuai hukuman awal yakni 5 tahun. Oke, kita bertanya-tanya, ada apa? Ada apa dia mengalami pengurangan ya? Wonderful Indonesia. Sebenarnya saya tidak berani berpendapat karena ilmu politik saya kurang ya. Tapi ini pendapat seorang kaum awam dari saya seperti itu. Oke, sebelum masuk ke peran Pancasila sebagai solusi atau mencegah atau peminimalisir kasus korupsi. Oke, kita balik ke ini ya, ulasan sebentar. Oke, balik ke ulasan. Oke, yang pertama ulasan bentuk hukuman. Oke. Kenapa dalam bentuk hukuman selalu ada emoticon tanda tanya ya? Itu
Itu tanda tanya. Kenapa? Why? Oke. Tanda tanya. Jiwasraya tanda tanya. Lobster juga. Itu merupakan pesan tersirat dari saya. Kenapa kasus korupsi sebanyak itu yang merugikan negara sebanyak itu, oke? Sebanyak triliunan, sebanyak miliaran, hanya hanya dipidana dengan hanya beberapa tahun penjara, hanya beberapa ratusan miliaran denda. Oke, dari tadi saya belum lihat eh, denda nyampe triliun itu belum. Padahal eh, salah satu orang atau beberapa pihak merugikan negara itu sampai triliunan ya. Kenapa dendanya hanya ratusan dan penjara hanya beberapa tahun? Oke, tadi ada sang Mas Beni ya yang ikut korupsi di yang dalang dari Asabri sama Jiwasraya. Oke, dia penjara seumur hidup, tapi apakah cukup? Menurut saya kurang. Mengapa? Oke, itu masih jadi sebuah misteri ya yang belum terpecahkan. Oke. Kemudian masuk ke peran Pancasila. Oke, sorry. Kemudian masuk ke peran Pancasila sebagai solusi pencegahan atau peminimalisir kasus korupsi. Oke. Sila ada berapa? 5. Oke, Pancasila. Oke, menurut saya, oke, sebelum masuk, ada lagi tambahan. Menurut saya kasus korupsi di Indonesia itu eh, sangat, 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 sangat berkemungkinan kecil untuk kita untuk untuk kita hilangkan. Eh, Mungkin sudah mendarah daging ya, korupsi baru lahir udah ada korupsi korupsi korupsi. Oke, seperti itu. Kemudian eh, Pancasila. Oke, pencegahan, solusi pencegahan, minimalisir. Oke, kita jadi satu. Ada dua, menurut saya ada dua cara. Dari yang pertama eksternal, dari luar. Kemudian internal, dari dalam dalam diri kita sendiri gitu. Oke, dari kedua itu menurut saya yang saya prefer, yang lebih saya saya sukai itu dari internal, karena korupsi itu berasal dari kesadaran, dia sadar korupsi tapi kenapa dilakukan gitu kan. Kalau eksternal itu dalam bentuk, oke, eksternal bisa dalam bentuk pemerintah memberikan seperti aturan hukuman ya, ada di pasal-pasal di undang-undang udah tertera ada hukuman untuk korupsi, namun hukuman itu kurang menggertak. Oke, ini menurut saya si hukuman kurang menggertak. Hanya penjara 5 tahun, wah saya korupsi 1 triliun, 10 triliun, oke hanya 5 tahun penjara, enggak masalah. Seperti itu mungkin ya, mungkin. Em, oke, dari eksternal dan internal kita masukkan ke dalam Pancasila. Oke, 5. Yang pertama ketuhanan yang maha esa. Untuk sila pertama lebih ke internal karena berkaitan dengan Tuhan kita masing-masing, oke, terhadap sang pencipta alam, sang pencipta dunia. Oke, kesadaran adanya Tuhan. Karena kenapa kita berani korupsi padahal kita punya Tuhan. Dan kasus korupsi pun tidak baik untuk dilakukan. Itu sangat-sangat tidak, bukan hanya tercela, tapi sangat-sangat tercela. Kenapa kita lakukan? Sorry. Kenapa kalian lakukan gitu kan? Dan oke, kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Rasa kemanusiaan kalian di mana gitu kan? Aduh, sabar. Ini masih ke internal. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kesadaran bahwa selalu eh, berpegang teguh bahwa kita hidup tidak sendiri, oke? Banyak kanan kiri atas bawah kita itu banyak saudara kita. Bahkan sang sang atasan negara, sang pemerintah. Kenapa kalian kok? Karena kesadaran kalian kurang bahwa hidup itu tidak sendiri. Kalian memiliki beban rakyat. Kenapa kalian kesampingkan? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia.
adanya rasa persatuan Indonesia dalam bentuk eksternal, dalam bentuk Indonesia punya negara demokratis, Indonesia punya hukuman untuk para para korupsi. Kenapa di Indonesia masih ada yang berani korupsi? Itu tanda tanya lagi ke PR untuk pemerintah, tidak hanya pemerintah, untuk semua semua jiwa di Indonesia. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, eh, terlena terhadap jabatan. Oh, pasti, oke, terlena terhadap jabatan. Eh, Hingga perlunya dukungan dari sanak saudara, dari keluarga makin erat gitu kan. Jadi terminimalisir tuh yang namanya korupsi. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Oke, sosial. Dalam sosial sadar bahwa ada hukuman, lagi-lagi hukuman. Kenapa masih ada eh, jiwa di melakukan korupsi itu sangat aneh. Jadi untuk kesimpulan tren Pancasila sebenarnya dia memiliki poin internal dan eksternal. Internal yang pertama ada berkaitan dengan Tuhan Sang Pencipta, kemudian rasa kemanusiaan, keadilan, dan kerakyatan. Kemudian eksternal itu ada ada eksternal itu ada bentuk hukuman, bentuk jerak, tidak hanya jerat sih, hukuman. Kenapa tidak hukum mati? Kenapa masih hanya 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun, dan denda hanya ratusan juta, miliaran juta, padahal mereka melakukan korupsi triliunan. Nah, itu yang sangat aneh. Mungkin itu saja dari saya tentang pembahasan korupsi di Indonesia. Akhir kata, kurang lebih maaf apabila ada perkataan saya yang mengganggu. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian.